berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Yen Fadila SPD, guru calon penggerak angkatan 9. Mohon izin, di sini saya ingin berbagi pengalaman karena ini adalah merupakan tugas dari program guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Mohon izin saya Berdin. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Ustazah, guru hebat. Mari kita berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan kedisiplinan atau budaya positif di sekolah yang kita cintai. Oke, baik, Ustazah, sebelumnya biar kita semangat, kita boleh gerak-gerak dulu ya. Silakan ambil posisinya, boleh berdiri semuanya. Oke, karena ini jam rawan, jam ngantuk, mari kita ikuti senam menggapai bintang. Oke, semuanya boleh bergerak ya. Biar gak ngantuk, biar yang hafal lagunya boleh sambil nyanyi. Oke. Semoga di tengah-tengah gemburan ngantuk, rasa capek, lelah bisa sirna karena kita sudah senang kali ini. Baik, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, izinkan kali ini kami ingin berbagi sesuatu. Mohon maaf kalau mungkin bukan sesuatu materi atau mungkin sesuatu yang kaya, tapi sebuah konsep
Jadi penanaman budaya positif. Ada 8 konsep utama budaya positif yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kayaknya banyak ya gerbongnya ya, tapi jangan khawatir, nanti kita akan menikmati satu demi satu gerbong, kita akan melaju menaiki gerbong kereta satu demi satu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, mungkin sebelumnya Ustazah pernah dengar istilah teacher center atau mungkin student center. Oke, kalau ada pertanyaan kira-kira panjenengan semuanya pilih yang mana? Teacher center ataukah student center? Boleh minta pendapatnya? Ustaz? Atau mungkin kalau yang kalau yang sebelah sini kira-kira memilih student center atau teacher center? Student center, oke, Pak. Yang sebelah sini student center. Yang sini student center. Oke, baik. Baik, Ustazah, student center itu adalah istilah berpusat pada murid. Kalau teacher center adalah berpusat pada guru. Nah, hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin dulu saya waktu kecil juga gitu loh. Kalau seandainya kita belajar seolah-olah guru lah sebagai peran utama, di mana guru harus dilihat, ditonton, didengarkan dan seterusnya. Ibaratnya tokoh utama. Namun di era sekarang paradigma ini harus kita ubah. Kita balik yaitu dengan paradigma baru. Apa paradigma barunya? Yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Karena ini adalah merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang nantinya akan mengusung tujuan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Ada 5, betul? Coba. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ada beriman. Oke, yang kelihatan saya jelaskan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada berapa satu sana? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk tujuan mencapai profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut berikutnya. Oke. Ternyata kita nggak sadar saja bahwa selama ini terjadi miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Yaitu kesalahan konsep tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita berilusi membayangkan bahwa kita seorang guru tentunya bisa mengontrol murid kita. Kita seorang guru bisa memaksa murid kita untuk lebih solid. Kita memaksa orang lain untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ternyata hari ini kita baru sadar bahwa itu semuanya adalah hanya ilusi atau merupakan miskonsepsi. Karena apa? Karena masing-masing anak atau masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya tadi ilusinya kita semuanya sama, ternyata kebutuhan kita adalah berbeda. Ilusinya saya bisa mengontrol murid atau anak didik saya, ternyata saya tidak bisa mengendalikan atau mengontrol murid kita. Siapa yang bisa mengontrol? Yaitu diri mereka bisa. Baik,
Kita lanjut ke slide berikutnya agar lebih kita mendalami. Baik, nah disinilah kita butuh budaya positif atau yang disebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau mungkin ancaman atau hukuman. Jadi melalui kesadaran anak tersebut atau anak didik. Next, kita lanjut ya. Baik. Sebagai seorang guru, tentunya kita memiliki tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati semua orang atau bersama-sama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya seperti tadi ada nilai profil pelajar Pancasila, ada 6 ya, tadi kita sudah sebutkan. Di antaranya ada berapa kuliah dan seterusnya. Berikutnya ada nilai yang lain seperti menghargai, antusias, nilai empati, pengetahuan, percaya diri, bahkan ada nilai kepemimpinan, keadilan, banyak dan lain-lainnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tentunya kita yakini bahwa kita ingin nilai-nilai ini ada di sekolah kita dan itu melekat pada anak didik kita. Sepakat ya Ustazah? Satu saja ya? Ya, sepakat. Baik, kita masuk ke berikutnya. Nah, masing-masing anak, masing-masing kita pun tentunya memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia? Di antaranya ada 5. Ada yang tahu mungkin? Ustaz Rita mungkin butuh apa saat ini? Betul? Buku sadar. Berarti Ustazah Nurin hari ini butuh apa? Butuh sehat. Oke. Nah, kira-kira kebutuhan itu semuanya termasuk apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kayak tadi kita butuh makan, sandang, pangan, itu berarti kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kalau seandainya saya juga butuh bermain. Saya ingin bercanda, tertawa, bahagia. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Masing-masing kita pasti memilikinya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Biasanya cenderung ini bapak-bapak biasanya. Penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan, harga diri, diakui dan berprestasi. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini contohnya adalah ingin mandiri, bebas memilih, mencoba hal baru dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan ingin rasa diterima, disayang dan ingin berbagi. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya di antara kita semuanya memiliki kelima kebutuhan dasar itu. Nah, cuman bedanya kecenderungan masing-masing orang berbeda. Ada yang tingkat kebutuhan dasar mungkin bertahan hidupnya di nomor 1, atau mungkin ada yang nomor 2. Kalau saya pribadi, saya sudah tes diri saya, ternyata kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia adalah yang paling menonjol. Kebutuhan pertama itu adalah kasih sayang dan merasa diterima. Jadi saya ingin disayang, berbagi, menjadi bagian dari kelompok, itu adalah kebutuhan yang paling utama. Nah, bagaimana dengan panjenengan semuanya? Silakan panjenengan merefleksikan sendiri-sendiri. Ada tesnya juga. Baik, kita lanjut ya. Yang jelas kebutuhan dasar ini dimiliki semua pribadi, baik anak didik kita pun juga demikian. Gak hanya seorang guru, semuanya memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika salah satu mungkin tidak ada, maka
tidak seimbang. Masih semangat ya Ustaz-Ustazah? Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke ini. Seseorang di antara kita mungkin pernah melakukan sesuatu. Tentunya kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya atau mungkin ada motivasinya. Misal hari ini Ustaz-Ustazah berangkat sekolah, motivasinya apa kira-kira? Apa motivasinya kalau boleh tahu? Ketemu anak-anak. Ada lagi? Motivasinya? Ada yang ingin apa? Curhat. Oke. Soalnya Ustaz ini sering curhat sama anak didiknya. Soalnya istrinya mungkin belum ya. Yang sering curhat gantian Ustaz minta curhatnya ke anak-anak. Enggak apa-apa. Kuyon ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tentunya ada dua jenis motivasi yang melatar belakangi kita. Yang pertama adalah motivasi dari luar yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini contohnya misalnya kalau seandainya di sekolah kita ada anak kita yang takut dihukum, akhirnya dia berangkat sekolahnya pagi-pagi buta. Kemudian ditanya, kenapa kamu jam segini udah datang? Takut telat, takut dihukum dan sebagainya. Berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian ada anak yang berprestasi, kemudian ternyata dia motivasinya ingin mendapat imbalan, penghargaan atau mendapat hadiah dari ustazahnya atau mungkin. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang lahir dari luar. Bagaimana motivasi yang idealnya? Motivasi yang sebaiknya kita lakukan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut, yaitu motivasi intrinsik, karena anak tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Baik, kita lanjut. Kalau tadi kita dengar ada istilah hukuman, anak takut dihukum akhirnya dia berangkat pagi-pagi itu. Kira-kira sama nggak hukuman dengan konsekuensi? Beda. Oke, sepakat. Apa bedanya? Yang tahu? Di sini hukuman berbeda dengan konsekuensi. Jika hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba dan tidak melibatkan peserta didik. Contoh misalnya ada anak didik kita terlambat, langsung putar keliling lapangan 5 kali, atau mungkin anak tidak mengerjakan PR, push up 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, yang membedakan dengan konsekuensi yaitu konsekuensi ini sudah terencana, yaitu sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Misal sebelumnya tadi di keyakinan ada perbuatan keyakinan keras, seandainya melanggar maka akan ada konsekuensinya apa. Nah, maka anak akan sadar atau paham bahwa kalau ada kesalahan atau pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Dan yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah metode yang paling ideal untuk menghadapi atau seandainya kita menemukan apa yang bermasalah. Karena restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sebagai guru membantu murid untuk berpikir agar dia menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Lanjut. Baik. Ketika kita di sekolah tentunya ada beberapa posisi yang kita tepati, di mana ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Mungkin sebagian saja sudah pernah mendengar ya. Nah, ada yang membuat merasa bersalah. Kamu itu gimana? Kenapa kamu memukul? Akhirnya temanku jadi nangis. Nah, itu adalah kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian, apakah kita di posisi penghukum?
push up, lari 10 kali di lapangan, dan seterusnya. Atau kan kita sebagai pemantau, jadi kerjakan 1 sampai 5, dibincang sampai anak-anak selesai mengerjakan tugasnya. Atau mungkin kita sebagai teman, bagaimana sebagai teman? Bisa jangan ramai, nanti ustazah nanti dimarahin kepala sekolah. Bus, diam. Nanti ustazah nanti dipanggil kepala sekolah. Diam nak, diam. Gitu. Jadi diam seolah-olah minta bantuan atau orang lain tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana posisi manajer ini? Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, di mana seorang guru memfasilitasi murid atau memberikan waktu pada muridnya untuk diajak kolaborasi. Jadi diajak untuk ngobrol, menemukan masalah yang itu hadir atau muncul dari kesadaran anak tersebut. Kalau itu ya, kita lanjut. Insyaallah sudah ternyata. Oke, ini adalah posisi kontrol tadi. Nah, kita sedikit kembali ke keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa bantu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin bisa berpendapat? Sama atau beda? Beda. Beda ya? Oke, baik. Di sini kita istilahkan sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan. Kenapa? Kalau peraturan kelas biasanya itu adalah dibuat secara sepihak. Misalnya kayak kemarin di awal ada peraturan sekolah, anak wajib memakai seragam merah putih di hari Senin, sepatu hitam. Nah, itu adalah peraturan yang dibuat sekolah secara sepihak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah mirip peraturan yang dibuat secara kedua belah pihak, yaitu melibatkan peserta didik, di mana anak-anak diajak untuk mencari nilai-nilai kebajikan dan kemudian apa yang kita yakini bersama, dan itu nanti kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa belajar dan mengajar dengan nyaman di kelas tersebut. Untuk catatannya, keyakinan kelas ini pada umumnya dibuat secara bahasa yang positif. Jadi kalau seandainya dilarang bohong, kira-kira bagaimana keyakinan kelasnya? Berkata jujur. Kemudian misalnya kalau seandainya anak-anak jangan ramai, berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga ketenangan saat ujian atau bagaimana. Nah, keyakinan kelas ini bisa diusahakan jumlahnya sedikit, tidak banyak, sehingga anak-anak tidak hafal. Ketika keyakinan kelasnya mungkin sedikit, maka anak meyakini itu adalah sebagai sebuah keyakinan yang harus dia lakukan, dia yakini, taati, dan diterapkan di kelas mereka. Sama itu keyakinan kelas yang nantinya bisa untuk mereka memiliki budaya yang positif. Ini adalah cara-cara pembentukan keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan dengan kata yang positif, kemudian sedikit dan banyak, namun bisa ditaati. Adapun keyakinan kelas ini sifatnya tidak monoton atau mungkin tidak tidak berlaku untuk selama-lamanya. Bisa saja sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan antara guru dengan muridnya. Setelah itu, nah yang terakhir atau yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi sudah ada penjelasan tentang restitusi. Nah, sekarang ada segitiga restitusi. Apa itu? Di sini segitiga restitusi ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti apa? Disiplin positif ini
memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah, jelas tulisannya. Nah, yang pertama adalah tahapan atau aspek menstabilkan identitas. Tentunya ketika kita menjumpai anak didik kita melakukan kesalahan, pasti anak merasa gagal, dalam artian dia merasa tidak melakukan hal yang semestinya atau sesuai dengan keyakinan. Jadi tahap yang pertama ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya ketika guru mengajar ngobrol atau merestitusi anak didiknya, biasanya menggunakan kata-kata seperti ini dalam menstabilkan identitas anak tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Kadang kamu memang harus berbuat salah dan kamu itu belajar untuk dari kesalahan tersebut. Ini adalah proses menstabilkan identitas anak tersebut. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah telat. Namun demikian, ada tanda-tanda terusnya. Nah, itu ya. Ini adalah tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Tahapan yang kedua apa? Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya setiap anak atau diri kita ketika kita melakukan kesalahan, pastinya kita punya alasan atau tujuannya. Misalnya ketika anak pukul, pasti dia punya alasan tersendiri yang mungkin kadang kita nggak tahu, tiba-tiba pukul aja anak-anak yang lainnya pada benci semuanya. Nah, di sini kita memvalidasi kesalahan anak tersebut. Nah, apa kalau dia berbuat seperti itu? Nah, kita gali dari anak-anak tersebut. Kata-kata yang digunakan biasanya yaitu, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tuh nggak bisa menahan, hanya mukul aja, atau mungkin nggak berbuat yang lebih berbahaya lagi, seperti itu. Atau mungkin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan atau memukul temanmu, seperti itu. Nah, ini adalah validasi atau tindakan yang salah dari anak yang melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahapan yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kembali lagi kita sudah ada keyakinan di kelas ya. Misalnya di kelas kita berkata jujur, menghargai teman, menghormati guru, ustazah, teman, dan seterusnya. Ketika anak melakukan kesalahan, nah disinilah peran kita adalah sebagai kontrol. Nah, di sini teori kontrol kita menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Tujuannya biar anak-anak muncul kesadarannya. Nah, bagaimana kata-kata dalam menanyakan keyakinan? Biasanya kata yang muncul adalah apa keyakinan kelas kita? Masih ingat gak? Itu termasuk keyakinan kelas kita atau bukan? Kamu mau jadi apa nanti? Atau mungkin apa yang ingin kamu cita-citakan kelas kita seperti apa? Bagaimana kita dalam berteman? Itu adalah menanyakan kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati atau diyakini oleh anak tersebut. Sehingga dari sini muncul anak untuk bisa kesadaran dia sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang ketiga ini berhenti di sini. Seterusnya harus kita tanyakan juga, kira-kira, nah, kapan kamu akan mencari solusinya? Kapan kamu mulai memperbaikinya? Besok us atau mungkin hari ini us. Itu adalah untuk menguatkan agar dia sudah berbuat salah, akhirnya dia lupa dengan kesadarannya. Disinilah peran kita sebagai guru harus mengontrol terus, karena anak memang sifatnya berubah. Dalam hal ini jika muncul kesadarannya besar, kemudian lupa. Disinilah tugas kita untuk senantiasa berada di posisi tersebut. Baik, untuk kecerdasannya di sini ada sebuah contoh.
dan restitusi. Ini boleh diminta menangani. Tadi sudah penontonan dari Budikat, dan ini pertama itu ya. Kalau saya boleh tahu selama seminggu ini serialnya berapa kali penambahannya? 2 sampai 3 kali. Oke, makasih ya. Semoga menjawabnya. Gimana Selanjutnya Mbak Bisa terlambat ada kitabnya. Boleh tahu apa alasannya? Kalau sering sama adik sampai malam-malam, terus setelah habis kelas 10 itu ketiduran. Kalau menurut Mbak Bisa, selama sekolah itu termasuk kesalahan atau juga ya itu tidak bisa ini apa aja dari dan kelas yang sudah dilakukan. Kedisiplinan kenapa? Karena terlambat sekolah. Terlambat sekolah itu adalah sesuatu yang wajar. Saya tidak pernah melakukannya. Namun ini adalah tidak terbatas tentang berbeda terkait dengan terlambat. Namun saja lebih fokus untuk mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Kita cari solusi baru ya. Oke, baik, bisa. Menurut Mbak Bisa, jadi keterlambatan sekolah itu termasuk tindakan yang baik atau kurang baik? Kurang baik. Dan melanggar keyakinan kelas yaitu apa tadi? Kedisiplinan. Oke, baik, sudah sepakat. Seberapa penting sih menurut Mbak Bisa kedisiplinan itu? Sangat penting karena setiap anak berpikir pentingnya jalan pelajaran dan juga jalan-jalan kelas. Baik. Saat itu selain Mbak Bisa juga uji, orang juga uji, orang lain juga uji yang biasa tepat waktu, kemudian tidak datang tepat. Kalau Mbak Bisa nanti juga ikut terdampak ya. Baik. Oke, kalau Mbak Bisa ingin memperbaiki masalah ini nggak? Pengen. Kira-kira menurut Mbak Bisa, langkah apa yang akan dilakukan Mbak Bisa untuk memperbaiki masalah ini? Tidak tidur terlalu malam, terus setelah sholat subuh tidak tidur lagi agar tidak terlambat sekolah. Oh, gitu caranya. Baik. Sadar ini muncul dari mana? Bukan dari gurunya. Terus ada sadar. Oke. Terus pasang pengingat waktu sesuai jam yang disebutkan. Oke, baik. Terima kasih. Saja mengapresiasi upaya Mbak Bisa untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, Mbak Bisa mulai kapan Mbak Bisa akan mulai memperbaiki atau menerapkan disiplin? Insya Allah hari ini juga dan seterusnya. Oke, hari ini dan seterusnya. Baik, saya dukung. Semangat ya. Ya, saya. Oke, insya Allah nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua Mbak Bisa agar lebih bisa lebih ingat atau lebih mengenalkan Mbak Bisa untuk menerapkan karakter disiplin. Biar nanti Mbak Bisa tidak terganggu. Ya. Oke, itu terima kasih atas obrolan kali ini dan mulai kembali ke kelas. Baik, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika putra putri atau murid kita mendapati masalah. Jadi memang ideal sekali ya untuk menghadapi masalah, butuh proses, butuh waktu. Cuman di sini ketika kesadaran itu muncul dari anak itu sendiri, maka dampaknya akan lebih maksimal. Beda ketika kita mungkin memberi tadi ada hukuman, mungkin saat itu dia takut saja tidak terlambat, tapi suatu saat ketika nggak ada ustazah yang menghukum, dia akan kembali lagi ke karakter sebelumnya. Jadi di sini adalah dibutuhkan
memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana bicara dirinya sebagai among atau manajer tadi ya, menuntut anak, kemudian mendidiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Insyaallah itu kesimpulan dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin atau mungkin ada yang mau sharing, monggo saya persilakan. Oke, baik. Yang ada, insyaallah materi saya hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa memberi semangat kita untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolahan kita. Baik, di akhir kata izinkan saya menutup pertemuan hari ini dengan sebuah varian. Numpak roda papat menyang Malang, mampir Magetan, kuto paling sip go pariwisata. Ayo guru hebat terus berjuang, jalan budaya positif untuk sekolah yang kita cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di pagi yang cerah ini dengan keadaan yang sehat. Baik, sorry-sorry hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ada? Boleh angkat tangan, siapa yang sudah tahu? Oke, belum ada ya? Kalau ini peraturan kelas, ada yang pernah dengar? Silakan, siapa yang pernah dengar angkat tangan jujur. Oke, Mas Andi, menurutmu apa itu peraturan kelas? Hal yang harus dilakukan di kelas. Oke, tepuk tangan ke Mas Andi. Peraturan kelas itu mirip-mirip dengan keyakinan kelas, namun sedikit berbeda. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah satu pihak, misalnya peraturan sekolah, berarti yang membuat pihak sekolah dan diikuti oleh warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah warga kelas dan diyakini oleh semua anggota kelas. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita yakini, hal positif yang baik yang kita lakukan dan kita taati di kelas ini agar proses belajar dan mengajar kita tentunya lebih optimal. Oke, contohnya misalnya adalah ada yang pernah dengar keyakinan kelas yaitu berkata sopan. Pernah dengar? Nah, apakah itu diyakini semua warga kelas bahwa itu wajib untuk kita lakukan? Ya, semua meyakini? Ya, kalau meyakini berarti itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Dan silakan cari keyakinan kelas yang lainnya. Kalian boleh usul apapun itu. Nanti yang sudah selesai boleh ditulis di stick ini, tulis kemudian nanti ditempel. Setelah itu nanti Ustazah akan mengelompokkan. Kalau ada yang sama berarti Ustazah ngambil salah satu aja. Kalau berbeda berarti nanti kita list untuk keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Oke, satu lagi, keyakinan kelas hendaknya ditulis dalam kalimat positif. Jadi memakai bahasa yang positif, tidak ada atau hindari kata-kata jangan. Contoh, jangan bohong. Nah, harusnya diganti dengan
berkata jujur. Misalnya, dilarang ramai. Berarti kalimat positifnya adalah menjaga ketenangan, misalnya seperti itu, dan sebagainya. Paham semuanya? Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya? Mungkin? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ustazah bagikan kertas atau stiker note ini. Silakan tulis keyakinan kelas kalian masing-masing, dan yang sudah selesai boleh ditempel di papan keyakinan kelas kita. Oke, silakan. Nggak bisa kasih nama, langsung aja tulis keyakinan kelasnya. Oke, yang sudah menulis boleh ditempel ke depan. Nah, baik. Sudah semuanya? Ada yang belum? Oke, alhamdulillah. Silakan ditulis keyakinan kelas yang sudah kalian yakini. Nah, nanti kita sepakati bersama-sama. Oh ya, tentunya setelah keyakinan kelas nanti sudah terbentuk, maka keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Dan kita nanti pasang di papan atau di tembok kelas kita dan ditaati oleh semua kelas kita. Oke, silakan boleh maju ke depan, Evan. Oke. Yang ini Mas Ajar boleh agak maju. Sudah semuanya? Oke, yang sudah menempel boleh kembali ke tempat duduknya. Oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum? Nah, baik. Berikut adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kita akan kaji satu demi satu. Oke, baik. Yang pertama, masih ada. Oke, saya bacakan ya. Keyakinan kelas yang pertama. Jika ada masalah harus diselesaikan dengan baik. Sepakat? Sepakat. Oke, ini saya kumpulkan. Nanti kalau seandainya ada yang salah. Kemudian berkata sopan. Sepakat? Sopan terhadap guru dan menjaga ketenangan. Oke, ini saya kumpulkan di sini ya. Oke, yang sama berarti berkata jujur, berarti sambil ini. Sopan berkata jujur. Selanjutnya menjaga barang-barang yang ada di kelas. Bisa diyakini semuanya? Oke, ini satu lagi. Kemudian kalau menjaga lisan dan perkataan sama dengan ini ya. Oke, berkata jujur, berkata sopan berarti sama. Kemudian menjaga akhlak jujur sama. Ini yang mirip-mirip, hanya beda kata. Kita harus selalu bersikap disiplin. Oke, disiplin belum ada ya. Oke, yang disiplin di sini. Terus berikutnya jam tidur. Maksudnya apa ini jam tidur? Ada jam istirahat, berarti disiplin ketika waktunya masuk-masuk, waktunya istirahat. Saja masuk-masuk ini ya. Disiplin. Kemudian mendengarkan guru saat pelajaran. Sepakat? Oke, berarti di mana ini? Di akhlak terhadap guru. Selanjutnya adalah tidak boleh berkata kotor. Nah, coba cermati kalau ada kata-kata ini, tidak boleh berbicara kotor. Ini kalimat negatif atau positif? Negatif. Bagus. Keyakinan kelas hendaknya dibuat dengan kalimat positif. Kira-kira kita bisa ubah dengan kalimat bagaimana?
Apa? Yang awalnya tidak boleh berbicara kotor, berarti kalimat positifnya adalah berbicara sopan. Oke, terima kasih. Ini sama ya, ini tadi sudah ada berbicara sopan. Oke, selanjutnya tidak boleh ramai pelajaran. Kalimat positifnya apa? Menjaga ketenangan. Ya, seperti tadi menjaga ketenangan ada di sini. Selanjutnya berteman dengan siapa saja. Sepakat? Jadi nggak boleh pilih-pilih teman itu aja, atau mungkin pilih teman ya. Hendaknya bisa menerima semua teman dengan baik apa adanya. Oke, ini yang baru yang belum ada. Kemudian sopan dan santun. Oke, tadi sudah ada termasuk di sini. Berikutnya sopan terhadap guru. Oke, tadi sudah di sini. Berikutnya ini bermain ponsel atau HP hanya pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Nah, selanjutnya izin ke kamar mandi hanya boleh 3 kali dalam sehari kecuali ketika waktu istirahat. Sepakat enggak? Karena nggak sepakat, banyak yang nggak sepakat boleh saja cancel. Nah, baik, satu lagi terakhir. Nah, selalu menjaga perkataan. Mirip ya tadi ya, kayak berkata sopan. Seperti ini ya. Nah, baik. Kali ini kita sudah terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas yang akan kita berlakukan di kelas kita nanti ini. Oke, saya bacakan sekali lagi, yaitu yang pertama adalah jika ada masalah maka segera selesaikan dengan baik. Caranya boleh diskusi atau lapor ke ustazah. Kemudian nanti kita selesaikan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah menjaga perkataan atau berkata sopan. Berikutnya adalah menjaga barang teman dan barang yang ada di kelas ini. Berikutnya yaitu disiplin. Selanjutnya adalah berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Kemudian yang terakhir adalah bermain HP hanya di hari Jumat, di hari Sabtu dan Minggu. Oke, itu ya. Kita revisi ya itu ya. Oke, tadi sudah. Oke, baik. Insya Allah itu untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan untuk ketua kelas boleh tanda tangan. Kita sudah sepakat bukti bahwa sudah sepakat, nanti kita semuanya boleh tanda tangan. Silakan ambil pulpennya, tanda tangannya di kelas yang di sini. Oke, silakan. Bapak sini boleh ambil pensil, ambil pulpennya, tulis. Terus ya, silakan ambil pulpen. Oke, berikutnya yang belum tanda tangan, silakan tanda tangan masing-masing. Ya, boleh diputar, nanti kita tempel di mading atau di tulis. Boleh kasih nama, boleh enggak? Oke, baik. Insya Allah itu ya. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang akan kita berlakukan di kelas kita. Semoga dengan keyakinan kelas ini akan memberi dampak positif untuk perubahan yang lebih baik lagi. Insya Allah itu kegiatan kita hari ini. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya yakin kalian pasti bisa menjalankan keyakinan-keyakinan yang sudah kalian buat ini dengan happy dan ikhlas tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.